dari Kompas.com, tersangka Ricky Rizal atau Bribka RR, tak lagi mengikuti skenario yang dirancang Irjen Verdi Sambo. Bribka RR berbalik arah, dan mengungkap peristiwa sebenarnya soal pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ricky merupakan satu dari 5 tersangka dugaan pembunuhan berencana Yosua. Dia tahu persis soal perencanaan pembunuhan, bahkan melihat langsung detik-detik penembakan Brigadir J di rumah Verdi Sambo pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Belakangan, Ricky terang-terangan mengungkapkan peristiwa berdarah yang melibatkan dirinya, Verdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf itu. Berikut sederet pengakuan Bribka RR. 1. Diminta menembak. Bribka Ricky mengungkap, dirinya sempat diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Permintaan itu disampaikan setibanya rombongan Bribka RR di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, selepas perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Mulanya, Sambo bertanya ke Bribka RR, apakah dirinya tahu soal peristiwa yang terjadi di Magelang. Sambo bilang, istrinya, Putri Chandrawati, dilecehkan oleh Brigadir J. Namun, Ricky mengaku tak tahu-menahu tentang kejadian itu. Setelahnya, Sambo menanyakan kesediaan Ricky untuk menembak Brigadir J. Tetapi, Ricky mengaku tak sanggup. Sambo bertanya, kamu berani nembak Yosua? Dia, Ricky, bilang, saya enggak berani, Pak. Saya enggak kuat mental saya. Pak, enggak berani Pak, ungkap kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Mendengar jawaban itu, Sambo lantas memerintahkan Ricky memanggil Richard Eliezer atau Baradae. Oleh Sambo, Baradae diminta menembak Brigadir J. 2. Sambo tembak dinding. Ricky berada di TKP penembakan di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Dia melihat langsung detik-detik Brigadir J dieksekusi. Menurut kesaksian Bribka RR, Richard Eliezer atau Baradae menembak Brigadir J setelah diperintah Sambo. Namun, Ricky tak tahu-menahu apakah Sambo ikut menembak Yosua atau tidak. Kuasa hukum Bribka RR bilang, setelah melihat Baradae menembak Yosua, kliennya mendapat panggilan Handi Talki, HT, dari ajudan Sambo yang lain, yakni Brigadir Romer. Dalam panggilan itu, Brigadir Romer menanyakan perihal suara letusan senjata api. Ricky pun merespons pertanyaan Romer dengan keluar sesaat meninggalkan rumah Sambo. Romer menanyakan melalui HT ke RR, sehingga dia sempat berbalik arah ke pintu keluar. Karena RR tidak melihat di mana posisi Romer, jelas Erman Umar. Tak lama, Bribka RR kembali masuk ke rumah. Saat itu, dia hanya melihat Sambo menembak tangga dan dinding. RR melihat FS Verdi Sambo menembak dinding, tangga, kata Erman. Adapun Sambo menembak tangga dan dinding, untuk memuluskan skenario baku tembak yang dia rancang. 3. Dijanjikan uang. Bribka Ricky juga terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya sempat dijanjikan sejumlah uang oleh Sambo setelah penembakan Brigadir J. Menurut pengakuan Bribka RR yang diungkap kuasa hukumnya, uang itu diberikan Sambo sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Pas Sambo menyampaikan bahwa ini ada uang, tetapi kalimatnya dalam BAP, berita acara pemeriksaan, yang saya baca itu, karena kalian sudah menjaga Ibu Putri Chandrawati, kata Erman Umar. Namun demikian, Erman menyebutkan, uang tersebut kini sudah diambil kembali oleh Sambo. Tetapi, ia tidak merinci persis soal jumlahnya. 4. Skenario Sambo. Setelah Brigadir J dieksekusi, ungkap Bribka Ricky, Sambo sempat mengumpulkan para anak buahnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengaman Kadif Propam itu memerintahkan bawahannya agar mengikuti skenarionya tentang baku tembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua.
Erman menduga, para bawahan Sambo dikumpulkan di Provos Polri, Divisi Propam. Beberapa dari bawahan Sambo itu merupakan personel Propam yang kini diduga terlibat obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kematian Brigadir J. 5. Sempat takut, Erman mengatakan, kliennya memang sempat mengikuti skenario penembakan yang dirancang Sambo. Ini semata karena Bribka Riki takut terhadap Jenderal Bintang 2 Polri itu. Bukan ancaman, dia takut, kata Erman. Riki baru berbalik arah dan tak lagi patuh akan rekayasa Sambo setelah mendapat kunjungan dari keluarganya. Menurut Erman, keluarga memberikan penguatan terhadap Riki. Selaku pengacara, dia pun selalu mendorong Bribka Riki untuk terus jujur. Dalam kasus kematian Brigadir J, polisi menduga Irjen Ferdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan berencana. Pihak kepolisian sebelumnya telah menyatakan bahwa tak ada insiden baku tembak antara Richard Eliezer atau Baradae dengan Brigadir J di rumah Sambo, sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya, supaya seolah terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik J ke dinding berkali-kali. Untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak, kata Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sejauh ini, telah ditetapkan 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka ini disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.